kerjasama dan gotong royong. Di sini ada kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Makna kerjasama dalam hidup masyarakat adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, pemerintah dan sebagainya. Terus makna kerjasama dalam hidup masyarakat ada keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah atau merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama sama rakyat Indonesia. Pentingnya kerjasama adalah kemerdekaan Indonesia tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, berikut adalah video animasi mengenai kerjasama dan gotong royong. Bol tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Bol dan anggota keluarganya bekerja sama di dalam keragaman. Kalian tahu tidak apa artinya kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Kita harus bekerja sama karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, karena setiap dari kita beragam, maka kita harus belajar untuk bisa bekerja sama dalam keberagaman. Keberagaman adalah bermacam-macam kemampuan dan peran setiap orang. Salah satu kerjasama di dalam keberagaman dapat ditemukan di lingkungan rumah dengan anggota keluarga. Misalnya, Bol suka membantu ibu mencuci piring, dan Mimi membantu membersihkan meja. Bol dan Mimi juga membereskan kamar masing-masing. Dengan bekerja sama, pekerjaan rumah jadi cepat selesai. Dalam bekerja sama, kita juga harus tetap menghormati perbedaan dan keberagaman antar anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga juga harus memahami hak dan kewajibannya. Di rumah, Bol suka melakukan pekerjaan rumah. Bol merasa kerjasama di rumah adalah kegiatan yang menyenangkan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, keluarga Bol bersama-sama membersihkan rumah. Ayah, ibu, Bol, dan Mimi memiliki tugasnya masing-masing. Suasana di rumah pun menjadi nyaman dan damai. Untuk bekerja sama di rumah, setiap anggota keluarga harus memiliki sikap peduli satu sama lain. Misalnya, saat Mimi lupa melakukan tugasnya, Bol mengingatkan Mimi. Ketika ada anggota keluarga yang tidak bisa mengerjakan tugasnya, anggota lain bisa membantu. Sikap peduli ini membentuk kerjasama yang baik di keluarga. Kerjasama di rumah ada banyak macamnya. Selain membersihkan rumah bersama, kerjasama di keluarga juga dapat dilakukan dalam bentuk olahraga bersama, makan bersama, pergi liburan bersama, dan banyak lainnya. Tadi adalah pembahasan mengenai kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama yang ada. Apa kalian sudah siap untuk bekerja sama membantu pekerjaan di rumah kalian? Oke, Ibu mau membentuk kelompok. Jadi ini ada 2 kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Nah, ada tugas diskusi. Yang kelompok 1 mengenai tentang kerjasama. Apa-apa aja kerjasama di lingkungan kita ini. Jadi dia termasuk ada
kerjasama di lingkungan negara, masyarakat, rumah. Nah, nanti ditempelkan di sini ya. Iya, Bu. Kemudian di sini. Nah, nanti akan kecam di sini. Nanti dong informasikan. Ya, gitu. Nah, kelompok 2 tentang gotong royong. Nanti kan tulis di sini. Terus nanti kita menanyakan kalau apa aja gotong royong. Ada bentuknya, pengertiannya, gotong royong, itulah makna dari gotong royong. Kita tulis ya. Nanti kita menanyakan. Ya, tuh. Tentang kerjasama di lingkungan itu, kerjasama di lingkungan masyarakat, apa-apa aja contohnya, kerjasama di lingkungan negara. Gotong royong, contohnya, maknanya. Terus kenapa kita harus melakukan gotong royong? Alasannya, alasan itu nanti presentasikan.
sukarela antar anggota suatu komunitas. 2. Juga melakukan gotong royong agar bekerja menjadi ringan, cepat, selesai, dan efisien. Contoh dari gotong royong. Gotong royong dalam lingkungan masyarakat adalah kerja bakti. Gotong royong di lingkungan sekolah adalah membersihkan ruangan kelas. Contoh gotong royong di lingkungan rumah adalah membantu orang tua. Dan contoh gotong royong di lingkungan kerja adalah membantu menyelesaikan proyek atau merapikan area kerjasama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu wujud tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua menciptakan kerukunan. Yang ketiga, meringankan beban warga. Bentuk-bentuknya adalah 1. Kerja bakti, 2. Kegiatan sosial, 3. Acara keagamaan. Sekian hasil presentasi kami yang ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah bentuk kerjasama dan gotong royong. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ada yang namanya kerjasama dalam kehidupan sosial, politik, kerjasama dalam kehidupan ekonomi, kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan keamanan negara, dan kerjasama antar umat beragama. Jadi, Ibu mau nanya, contoh kerjasama dalam kehidupan sosial politik, siapa yang tahu? Saya berdiri. Contoh kerjasama dalam bidang sosial politik adalah musyawarah mufakat di masyarakat, gotong royong menyelesaikan masalah sosial, penyelesaian sengketa melalui perundingan, pengiriman duta besar antar negara, serta pembentukan perjanjian ekstradisi dan perangkat keselamatan. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, selanjutnya, siapa yang tahu contoh kerjasama dalam bidang ekonomi? Bu, kerjasama dalam kehidupan ekonomi, kolaborasi antara pihak baik antara negara maupun perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pendapat dan pertumbuhan ekonomi. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Beda kesimpulan gotong royong dan kerjasama adalah segala bentuk pekerjaan berat akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Oke, itu tadi adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Kita tutup hari ini dan kita lanjutkan materi kita di minggu selanjutnya. Oke, ketua kelas, stand up please. Respectful teacher.